Kisah keberanian dan kepahlawanan Kertanegara pernah menjadi inspirasi latar belakang pembuatan komik cerita sejarah, sandiwara radio, dan film layar lebar yang berjudul Tutur Tinular. Tutur Tinular berlatar di masa Kerajaan Singosari. Singosari adalah salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara, yang berpusat di Tumapel atau daerah Malang sekarang. Gagasan Nusantara sendiri dilahirkan di Singosari di antara kemelut Wangsa Rajasa, wangsa keturunan dari Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, raja pertama Singosari. Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di tanah Jawa yang pernah menjadi kerajaan besar dengan luas yang pengaruhnya meliputi wilayah Nusantara. Menurut Kitab Negara Kertagama, pengaruh Singosari di luar Jawa meliputi Pahang, Tumasik, Sumatera, Bali, Bakulapura atau Tanjung Pura hingga Gurun, dan sebagian Pulau Seram. Sukses besar ini tidak lepas dari gagasan Dwi Pantra Mandala yang menjadi cikal bakal Nusantara yang dikembangkan oleh Prabu Kertanegara, Raja Singosari dari cicit Ken Arok. Ide besar tentang persatuan ini sengaja dilakukan untuk menghadang langkah bangsa Mongol yang berkuasa di Cina. Kaisar Mongol Kubilai Han sangat bernafsu untuk melakukan perluasan wilayah hingga ke negara-negara Asia Tenggara. Karena itu, Prabu Kertanegara merasa perlu untuk membangun kekuatan bersama dengan negara Melayu dan negara lain di Pulau Sumatera, atau yang saat ini dikenal dengan nama Swarnadipa, yang disebut ekspedisi Pamalayu. Kaisar Mongol tersebut sangat marah kepada Prabu Kertanegara karena utusannya pernah dilukai wajahnya dan daun telinganya dipotong. Selain mengirim rombongan besar ke Sumatera dalam misi ekspedisi Pamalayu sejak tahun 1275 Masehi, Prabu Kertanegara juga melakukan sejumlah penaklukan di luar Jawa, salah satunya Bali pada tahun 1284 Masehi. Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang yang juga merupakan anak Prabu Kertanegara dari selir tersebut pada akhirnya menjadi peristiwa penting yang tidak hanya mengharumkan nama Kerajaan Singosari, tetapi juga menjadi titik balik yang menghancurkan, karena kekosongan pasukan ini digunakan oleh Prabu Jayakatwang untuk memberontak dan menghancurkan Kerajaan Singosari. Kertanegara lahir dari sosok ibu bernama Waninghyun atau Jayawardhani, istri Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni di Singosari. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wongteleng, yang tidak lain adalah putra Ken Arok dari Ken Dedes. Kertanegara mempunyai kakak perempuan yang bernama Nararya Turuk Bali, yang dikawinkan dengan Jayakatwang, putra Jayasaba yang juga ipar Ranggawuni. Kemudian putra Jayakatwang yang bernama Ardaraja diambil menantu oleh Kertanegara. Kekerabatan antara Kertanegara dan Jayakatwang sangat dekat. Mereka adalah sepupu, ipar, dan besan. Pada saat Ranggawuni masih berkuasa, dia menempatkan putra dan putrinya sebagai raja di negeri bawahan. Kertanegara dijadikan raja di Kediri, Nararya Turuk Bali ditempatkan di Gelang-Gelang atau sekarang daerah Madiun dan memerintah di sana bersama Jayakatwang suaminya. Sementara anak-anaknya yang lain juga dijadikan penguasa di negara bawahan.
seperti Lumajang, Wengker, Luahiring, dan masih banyak lagi. Tidak lama kemudian Kertanegara yang merupakan putra mahkota diangkat sebagai raja di Kerajaan Singosari, menggantikan Ranggabuni. Menurut para raton, Kertanegara dituliskan berkuasa sedari tahun 1272 Masehi dan berada di urutan ke-6 Raja Kerajaan Singosari. Setelah Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, kemudian Ranggabuni. Pengangkatan Kertanegara sebagai Raja Singosari membuat Jayakatwang tidak suka dan menimbulkan perasaan iri, sebab ia merasa bahwa istrinya Nararya Turukbali lebih tua, sehingga lebih berhak atas tahta tersebut. Kemudian Jayakatwang merasa diperlakukan tidak adil, karena kerajaan Kediri yang merupakan milik leluhurnya tidak pernah diberikan kepadanya. Perasaan ini menjadi semacam dendam kesumat yang bisa meletus sewaktu-waktu. Secara diam-diam Jayakatwang membangun hubungan dengan Adipati Sumenep, Arya Widaraja, yang juga masih keponakan Ranggabuni, yang berarti juga masih keponakan Kertanegara dan Jayakatwang. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Arya Widaraja yang merupakan salah satu pejabat terkemuka di Singosari, kemudian digeser menjadi Adipati Sumenep di Madura. Walaupun jabatannya naik satu tingkat, namun Arya Widaraja merasa dijauhkan dari istana. Atas saran Arya Widaraja, kemudian Jayakatwang melancarkan serbuan pemberontakan ke Istana Singosari. Prajurit yang tersedia di Singosari tidak cukup banyak untuk menghadapi serbuan tersebut, karena sebagian besar prajurit Singosari masih berada di Sumatera untuk misi ekspedisi Pamalayu yang dipimpin Mahisa Anabrang. Pasukan Gelang-Gelang mengepung Singosari dari dua arah. Yang pertama dipimpin Patih Kebo Mundarang dan Mantri Sagara Winotan dengan membuat kerusuhan di sekitar wilayah-wilayah Singosari. Untuk menghadapi pasukan perusuh ini, Prabu Kertanegara memerintahkan kedua menantunya, yaitu Raden Wijaya dan Ardaraja. Namun pada akhirnya Ardaraja membelot ke pihak ayahnya. Sementara Prabu Jayakatwang memimpin pasukan induk yang langsung melakukan penyerbuan ke Istana Singosari. Setelah melakukan gerakan memutar atau melingkar, pasukan pengawal istana melakukan perlawanan semampunya. Bahkan Prabu Kertanegara disertai para pejabatnya seperti Patih Raganata dan Patih Mahisa Anengah turut bertempur langsung, walaupun pada akhirnya mereka semua gugur di halaman istana. Permaisuri Bajradewi juga terbunuh, sementara putri-putrinya berhasil melarikan diri. Konon Kertanegara sedang melakukan ritual Tantra Birawa, yaitu ritual untuk menuju puncak kekuatan dengan pesta minuman keras dan melakukan hubungan seksual sebagai lambang ketelanjangan atau kesucian diri. Walaupun masih sama-sama berdarah rajasa, namun serangan ke pusat pemerintahan Kerajaan Singosari ini dapat dimaknai dengan tumbangnya Wangsa Rajasa yang dibangun oleh Ken Arok. Kertanegara didarmakan di Candi Singosari, Dukuh Krajan, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sebuah nasihat bijak kurang lebih berbunyi, lawan yang jelas lebih baik dari kawan yang tidak jelas. Kawan yang tidak jelas lebih baik dari sahabat yang tidak setia. Andai saja Kertanegara sejak awal bisa mengetahui siapa saja orang yang tidak setia di sekelilingnya, seperti Jayakatwang, Arya Widaraja, dan Ardaraja, pasti keruntuhan Singosari bisa dihindari dan ditanggulangi.